Apa saudara pikir Daud yang masih kecil nggak punya rasa takut menghadapi itu? Ada, saya yakin. Tapi dia tidak mau membiarkan hatinya, dia tidak mau membiarkan pikirannya dipenuhi oleh rasa takut waktu dia menghadapi singa dan beruang. Pertanyaan saya, apakah pikiranmu dibangun seperti itu? Atau pikiran dan hatimu dibangun menurut pikiran dunia ini? Nah, kalau kita punya pikirannya sudah lain sama Tuhan, bagaimana mau di-zing, bagaimana mau di-led by Holy Spirit? Makanya dari waktu ke waktu Anda harus rajin dengar firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan. Amen. Hati-hati dengan berita, saudara. Hati-hati dengan informasi. Semua berita dan informasi yang Anda terima enggak selalu benar. Yang paling benar tuh firman. Enggak ada ayatnya yang bilang begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari berita. Nggak ada. Yang ada adalah iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. The word of Christ. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan. Ini cerita sedikit boleh ya, kita udah melewati waktu-waktu berat lah ya. Pandemi ya, bukan berarti kita sudah selesai semua, masih ada. Berapa banyak saudara, kalau kita mau jujur nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan. Di masa-masa kemarin 2020-2021 menakutkan bukan? Wah, apalagi orang-orang dekat kita ada yang meninggal, ada yang apa segala macam. Jangan heran saudara, jamu, vitamin laku bener tuh. Saudara tahu kenapa? Karena rasa takut kita sampai akhirnya kita lupa sebenarnya perlindungan yang terutama itu ada dalam Tuhan. Saya nggak bilang bahwa kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan kesehatan, bukan itu yang saya maksud. Tapi akhirnya kita lupa Tuhan itu ada di mana. Seolah-olah Tuhan itu ada di box. Kita mesti mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Bangun pikiranmu, miliki hati yang selaras dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Maka mudah buat Tuhan untuk memimpin saudara. Ada amin saudara. Nah, kita akan melihat satu penjara pikiran. Saya mau coba jelasin sedikit mengenai penjara pikiran. Seekor gajah waktu lahir, kakinya diikat sama rantai 1 meter jaraknya, diikat sebuah tiang yang cukup kuat. Maka gajah yang kecil ini, yang belum punya tenaga full power, ketika dia jalan, tek, ketahan kan kakinya. Dia coba, nggak bisa kan, karena dia masih kecil. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, begitu terus. Maka jangan heran, beberapa tahun kemudian, ketika badannya dia bertumbuh, waktu dia ngalamin tek gitu, kakinya ketahan gitu, ada rantai, apakah dia akan coba untuk lepas? Enggak. Why? Karena dari kecil dia udah coba nggak bisa-bisa. Ngerti nggak maksud saya? Now waktunya tiba. Elephant, gajah ini full grown, tumbuh besar, tenaganya udah full power. Itu saudara, rantai yang kecil itu, kalaupun dia tarik pakai kakinya pasti copot itu. Mungkin sama tiangnya sekalian bisa copot. Paham maksud saya? Tapi apa yang terjadi? Waktu dia cek gini, otomatis balik. Now rantainya bukan di kaki tapi di kepala. Itu penjara. Makanya kenapa when you trust your reality, Anda lebih percaya pada realitas Anda, realitasmu akan pindah di kepalamu dan itu menjadi penjara. Dan itu sebabnya kenapa Jesus, itu sebabnya Holy Spirit sulit untuk memimpin kita ketika itu jadi penjara. Ada satu lagi contoh. Ada satu ikan, saya lupa nama ikannya. Ikan ini nggak boleh dijadiin satu sama ikan hias. Yang pasti bukan piranha, kalau piranha saya tahu. Tapi ini ikan apa gitu namanya, tapi ikan ini nggak boleh dijadiin satu sama ikan hias. Kalau ada ikan hias pasti dia dihabisin sama dia. Maka ada seorang bikin eksperimen
Dibuat akuarium yang cukup besar, lalu di tengahnya dipisahkan oleh kaca, ditaruh kacanya di tengah untuk memisahkan yang satu sama yang lain. Ini ikan hias, ini ikan yang cukup ganas untuk makan ikan hias. Tiap hari ikan hias dikasih makan, tapi ikan ini nggak dikasih makan. Supaya tingkat kelaparannya bertambah, ngerti maksud saya? So apa yang terjadi? Dia melihat lewat kaca yang terpisah itu kan tembus tuh. Dia lihat ada ikan hias yang mendekati kaca itu kan. Maka dia dekat, dia mau makan. Dor, nggak bisa. Maka bibirnya menghadang kaca itu. Sehari, begitu terus tiap hari dicoba nggak bisa. 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai kira-kira 7 atau 8 hari. Maka yang ngetes eksperimen ini merasa udah cukup waktunya. Aku coba angkat kaca ini. Karena beberapa hari udah mendekati hari ke-7, hari ke-8, ikan ini ketika lihat ikan hias ini nggak ditabrak lagi. Kenapa? Karena bibirnya mungkin udah jontor, saudara. Udah coba nggak bisa ngerti maksud saya. Di hari ke-7, hari ke-8 diangkat kacanya. Mau tahu apa yang terjadi? Ikan ini, yang ganas ini, yang cukup ganas sama ikan hias bisa bersatu. Nggak dimakan. Kenapa? Sekarang kacanya sudah di kepala. Dia rasa jontornya sakit kayak apa. Rasa sakit itu sudah ada di kepalanya. Sudah ada di dalam pikiran dia. Sehingga ketika lihat ikan hias itu dia tidak makan. Why? Karena kacanya sudah pindah ke situ. Sadarkah saudara, setan akan memasang penjara di pikiran saudara. Ketika dia masuk di pikiran saudara, dia masuk di hati saudara, apapun yang sebenarnya Anda bisa breakthrough, Anda nggak bisa breakthrough. Nggak bisa terobosan. Itu yang terjadi dengan orang yang 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda, bukan? Saudara, ketika Tuhan ketemu sama dia, Tuhan cuma tanya, maukah engkau sembuh? As simple as that. Questionnya, pertanyaannya sangat gampang. Maukah kamu sembuh? Jawabannya apa kalau mau sembuh apa enggak? Udah 38 tahun ya sakit. Jawabannya pasti mau. Tapi apa yang terjadi? Dia merasa kondisinya impossible. Karena setiap kali dia bilang, kalau kolam itu goncang, aku nggak ada yang nolong. So selama ini dia udah jadi hopeless. Dia udah merasa tidak bisa, kondisinya dia harus terima ini sebagai sesuatu yang final. Tapi bagi Tuhan tidak. Maukah engkau sembuh? Lalu Tuhan hanya berkata begini, angkat tilammu, bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Bagaimana mungkin selama ini yang namanya tilam, yang namanya tilam tempat dia mengandalkan untuk bisa tidur, dia nggak bisa jalan. Tapi tiba-tiba kok lihatnya kayaknya Tuhan kasih instruksinya kontroversi, bertolak belakang. Justru aku perlu ini untuk tidur, aku lumpuh. Tapi Tuhan bilang bangun, jalan, angkat tilammu. Artinya Tuhan seringkali mau membreak pikiranmu untuk supaya berlangkah dengan iman, bukan melihat keadaan saudara. Jadi hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan, kalau engkau baca firman Tuhan yang bertolak belakang dengan kondisi saudara, Anda harus lebih percaya kepada firman loh. Halo? Betul? Loh iya. Iya. Saya percaya 4 orang yang mengangkat orang lumpuh datang ke rumah, lalu dia lihat orang itu pada penuh, nggak bisa ketemu Yesus. Apa yang dilakukan oleh 4 orang ini? Mereka membuka atap. Saudara pikir gampang? Emang nggak dijelasin di Alkitab orang lumpuhnya seberat apa? Kalau heavyweight gimana? Emang gampang. Tapi 4 orang ini ngangkat, saudara. Something yang kayaknya nggak mungkin terjadi. Nggak ada di pikiran orang. Bahwa membuka atap. Nggak ada di pikiran orang. Tapi dia ada pemikirannya bahwa dia punya iman. Bahwa orang ini bisa sembuh. Maka ketika orang itu diturunkan persis di depan Yesus. Yesus berkata, dia melihat iman 4 orang ini. Yang gak pernah bisa terjadi membongkar atap itu. Jadilah dosamu diampuni, sembuh. Terjadi kesembuhan. Mau ngalamin breakthrough? Mau ngalamin terobosan? Check your heart, check your mind. Saya percaya Roh Kudus ada di sini. Saya percaya Roh Kudus siap untuk membuat saudara bebas merdeka mengalami kemenangan. Boleh saya terus cerita ya, supaya saudara bisa nangkep ini. Suatu hari di Samaria, di Yehuda mengalami kelaparan sampai ada orang tega masak anaknya sendiri.
ajudan raja mendatangi Elisa. Anda baca nanti di dalam Raja-Raja. Dia datangin ajudan ini. Lalu Elisa keluar ngomongnya begini di depan ajudan. Besok harga-harga akan turun. Apa jawabannya ajudan? Emang nggak ngomong ada ehnya, cuman ini kan supaya nambah lebih seru. Pak Pendeta, kira-kira begitu kalau sekarang zamannya. Pak Pendeta ngomong jangan sembarangan. Kalaupun tingkap langit terbuka, nggak bakal itu terjadi. Elisa bilang besok kau lihat kamu nggak akan alami. Nah pertanyaan saya begini, waktu saya renungkan ayat itu. Kenapa ajudan itu berani ngomong sekalipun tingkap langit dibuka, nggak bakal itu terjadi? Why is it? Namanya ajudan raja. Kalau ajudan raja deket sama raja. Kalau deket sama raja berarti deket sama menterinya. Ada kemungkinan ajudan raja ikut rapat menteri koordinasi soal politik, soal sosial, soal ekonomi, keluar datanya semua. Data-data negeri itu, data sosial begini, data politik begini, data ekonomi begini. Wah berat. So ajudan main data. Coba bilang data. Informasinya jelas pakai data. Jadi waktu dia ngomong sama Elisa, Elisa bilang, lu gak punya data, gue punya data, lu ngomong apa? Elisa gak main data. Elisa punya Tuhan yang melampaui data, yang melampaui statistik. Kenapa dia bisa bilang besok harga-harga turun? Karena dia tahu Allah sanggup mengerjakan beyond data, melampaui data, melampaui statistik. Makanya saudara, orang boleh ngomong tentang ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, kondisi Indonesia. Boleh dibilang Bapak gak punya data. Saya mau beritahu saudara, saya punya Allah yang dahsyat, lebih hebat daripada data yang kamu punya. Apa yang terjadi besok? Tuhan pakai cara yang gak pernah dipikirkan. 4 orang kusta yang udah mau mati itu. Orang kusta di zaman itu tersingkirkan saudara. Anda tahu kalau orang kusta kalau jalan itu pakai tongkat harus ada bunyi kelintingnya. Jadi kalau dia jalan keling-keling orang tahu kalau ini orang kusta lagi lewat, pada minggir. Tapi ajaibnya omongan Elisa bilang besok harga-harga turun. Dengar, lihat sini saudara, dahsyatnya Tuhan. When he speak, the Holy Spirit bicara. Waktu keluar dari seorang nabi, that prophecy itu nubuatan mengalir di udara. Mengalir di udara sampai ada yang namanya di pintu gerbang Samaria. 4 orang kusta ini udah tiap hari di situ kerjaannya. Suddenly bisa ada satu orang sadar, ngapain kita di sini? Kita di sini juga kita mati. Mendingan kita masuk tuh ke sana. Ada tentara. Ya kalau kan mati di sini juga mati, kan nothing to lose. Sini mati, sono mati. Tapi di sana masih ada makanan, ngerti nggak maksud saya? Kenapa bisa pikir begitu tiba-tiba? Kenapa dari kemarin enggak? Because of the Holy Ghost, because of the Holy Spirit. Karena ada prophecy yang keluar dari nubuatan Elisa, itu mengalir menyentuh hati dia. Orang ini sadar, bangkit, lalu dengan tongkatnya dia jalan. Tuhan ubah suara tongkat kematian menjadi kereta kuda. Apa yang saya maksud hari ini? Apa kondisimu? Mau seperti orang kusta itu? But if you led by the Holy Spirit, kalau Holy Spirit engkau izinkan dan jaga hatimu, jaga pikiranmu, engkau bilang bisa sama Tuhan, jangan heran. Perjalananmu yang kelihatannya hanya lonceng kematian, Tuhan akan ubah kereta kuda yang dahsyat yang membawa Anda kepada kemenangan. Lepaskan penjara itu. Ajudan ini di penjara pikirannya. Ada beberapa penjara pikiran saya secara cepat untuk sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah kekecewaan. Jangan main-main loh dengan kecewa. Kecewa, pahit, benci, itu jadi penjara. Kenapa Yesus tidak bisa bikin mujizat di kampung halamannya?
Karena mereka kecewa, ya kan ini orang yang kita kenal. Kalau Anda baca di cerita Alkitab menarik saudara. Yesus dibaptis sama siapa? Ayo, Yesus dibaptis sama siapa? Yohanes Pembaptis kan? Waktu Yohanes membaptis Yesus, dia lihat gak Roh Kudus turun? Dia kan berkata Roh Kudus turun seperti burung merpati. Bukan burung merpati, seperti burung merpati. Langit terbuka, suara terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Betul? Jadi dia tahu gak ini Mesias? Tahu. Di pasal 11 Matius, sudah lewat waktu itu. Yohanes Pembaptis masuk penjara. Kalau Anda baca ceritanya lebih detail, waktu kepalanya Yohanes dipenggal bahkan, Yesus meninggalkan, tidak ada di situ. Apa Yesus kurang bertanggung jawab? Bukan. Segala sesuatu ada waktunya. Saya nggak akan masuk ke sana, tapi saya bicara begini. Ketika dia di penjara, dia bisa bilang begini sama anak muridnya. Lu tanya tuh orang, bahasa Jakartanya gitu ya. Ya nggak begitu bahasa Alkitab. Coba kamu tanya, apakah itu adalah Mesias atau ada yang lain yang harus kita tunggu? Kan lucu. Yang baptis dia. Tapi kenapa jadi nanya? Ini Mesias yang benar atau yang harus aku tunggu? Dia lihat kok ada Holy Spirit. Kok bisa tiba-tiba begitu? Perkiraan saya nih, Yesus tidak besuk dia di penjara. Perkiraan doang, boleh dong. Gua udah ngomong bertobatlah ini, Yesus aku membuka jalan di depan. Waktu aku di penjara gua nggak dibesukin. Kecewa dia. Kekecewaannya lah bisa membuat kepercayaan yang begitu yakin ini Mesias anak domba Allah berubah. Jangan anggap enteng dengan namanya disappointment. Lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, kasih tahu sama bosmu Yohanes bahwa orang timpang jalan, orang lumpuh jalan, orang buta melihat, dan kasih tahu jangan kecewa. Artinya Tuhan tahu Yohanes kecewa. Adakah di antara saudara yang kecewa hari ini? Kalau Anda kecewa, Anda membiarkan hatimu tercemar. Anda membiarkan pikiranmu tercemar. How Holy Spirit, bagaimana Roh Kudus bisa memimpin saudara? Amin. Yang kedua, yang membuat saudara terpenjara, keraguan. Anda ragu-ragu gitu, gak yakin betul. Yakobus berkata, jangan bimbang kalau minta. Kalau bimbang itu seperti gelombang air, laut yang kian kemari. Jangan mendua hati, karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan jangan menyangka dia bisa mendapat sesuatu dari Tuhan. Adakah di antara saudara hari-hari ini sedang mengalami keraguan? Kenapa keraguan? Karena kita based on facts. Kita berdasarkan data, kita berdasarkan fakta. No, orang Kristen hidup bukan berdasarkan fakta. Orang Kristen hidup karena iman. Tahukah yang kedua kali masih bertanya, adakah dia menjumpai iman? Ayo, kenapa? Karena iman itu adalah substance. Itu adalah is a substance of things hoped for. Itu adalah substansi dari apa yang kau harapkan, materi. Anda nggak mungkin bisa bikin baju kalau nggak ada bahannya. Betul? Anda nggak akan bisa bikin mie kalau nggak ada bahannya. Itu nama iman. Iman is a substance. Anda nggak bisa bikin mujizat. Anda nggak akan lihat ada mujizat kalau nggak ada substance-nya. Makanya Tuhan itu the master of miracles. Dia adalah master dari mujizat. Tapi di kampung halamannya dia nggak bisa bikin. Apa dia nggak bisa bikin? No, dia masternya. Tapi nggak ada iman. Saya suka ngomong begini. Kalau Yesus nanti datang kedua kali ya, dia nggak nanya saudara gini, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung ya. Dia nggak nanya gini, kamu lagi pelayanan atau bukan? Kamu lagi pelayanan atau lagi di bioskop? Kamu lagi pelayanan atau lagi di kafe? Dia nggak nanya gitu. Dia nanya, apakah iman?